Halo. Oke, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Syafi'i. Selamat malam Pak Aryo. Apa kabar hari ini Pak Siapa? Syafi'i? Ya, alhamdulillah sehat. Hmm. Sehat Pak, luar biasa Pak. C, Ya. ini Sudah siap eh, dengan kegiatan hari ini? agak berikut nih Pak. Oh, ya, Insya Allah Pak, ya, ya, sudah siap nih Pak. ya, siap. Hmm. Oke, untuk Pak Syafi'i, hari ini akan menjadi coach dan nanti berpartner dengan Pak Utomo sebagai coach yang pada kesempatan malam hari ini nanti penjenengan berdua Syafi'i dan Pak Utomo akan melakukan percakapan dengan teknik atau alur cerita. Untuk Pak Syafi'i, mungkin hari ini nanti saya akan membantu atau apa yang bisa saya bantu nanti untuk kegiatan coaching ini dan saya nanti bisa membantu pada kompetensi yang mana, Pak, untuk Pak Baik, terima Safi'i. kasih Pak Aryo. Eh, Sebagai Bapak Supervisor saya. Jadi pada malam hari ini Pak, saya ingin dibantu untuk pengembangan kompetensi profesionalisme saya ya Pak, terkait dengan istilahnya coaching sama sesama guru atau coaching sesama kepada murid seperti itu, sehingga mampu meningkatkan kompetensi saya ya sebagai seorang istilahnya coach ya yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri terutama kemudian untuk orang lain. Seperti itu Pak, mungkin Pak. Ya, terima kasih untuk nanti diskusi biar berjalan dengan lancar itu menurut Pak Safi'i. Nah, nanti saya ini mengamati yang seperti apa, Pak? Atau Pak Safi'i itu ingin diamati yang bagian mana, Pak? Atau yang seperti apa, Pak? Mungkin bisa disampaikan kepada saya, Pak. Ya, tentunya nanti minta tolong Pak Aryo diamati proses bagaimana mengobservasi cara saya mengobservasi apa namanya coaching seperti itu. Bagaimana saya menanyakan tujuannya, mengidentifikasikan apa kemauan dia, tujuan dia, kemudian harapan-harapan dia, serta nanti aksi nyatanya bagaimana. Lah nanti minta tolong ya Pak untuk di observasi, untuk diamati, nanti harapannya bisa untuk bahan evaluasi saya seperti itu. Oke, Pak Safi'i. Luar biasa untuk apa namanya kegiatan yang nanti akan dilaksanakan supaya berjalan lancar dan nanti Pak Safi'i juga bisa apa menerima sesuai apa yang menjadi harapan Pak Safi'i tadi terkait dengan eh, teknik coaching dengan alur cerita ini. Begitu ya Pak Safi'i. Ini Iya, benar sekali. sudah bersama di tengah-tengah kita Pak Utomo. Mungkin saya sapa dulu ya. Selamat malam Pak Utomo. Selamat malam Pak Aryo, senang bisa Iya, bergabung. iya, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Utomo? Sedang ada masalah Pak. Nanti biar saya masalahnya saya ceritakan ke Pak Syafi'i. Jadi ada sesuatu yang mengganjal Pak dalam diri Oke, saya. kalau bukan itu ya, mengganjal itu kecil atau besar, Pak? Kalau besar nggak bisa jalan.
Ya, Jadi intinya ada sesuatu Pak, nanti akan saya sampaikan kepada ya. Oke. Nggih. Pak Syafi'i, kiranya dapat terselesaikan Pak masalah saya itu Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Utomo. Mungkin ini langsung saja waktu dan tempat saya serahkan ke Pak Syafi'i sebagai coach dan Pak Utomo, saya ulangi, Pak Syafi'i sebagai coach, Pak Utomo sebagai coach. Waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Pak Syafi'i. Baik, terima kasih Pak Haryo ya sebagai supervisor saya. Selamat malam Pak Utomo. Selamat malam Pak Syafi'i. Wah, ini kok tadi saya sudah mendengar ada masalah-masalah ini kira-kira masalah apa ini Pak? Iya, betul Pak Syafi'i. Terima kasih izin mengutarakan hal yang bergejolak ya Pak ya di dalam diri saya Pak. Ini kan saya di sekolah, selain guru mapel, saya juga masuk tim kesiswaan ya Pak Syafi'i. Nah, itu Ya, ketika di sekolah itu saya melihat itu peran guru lainnya itu belum maksimal untuk penegakan disiplin sekolah Pak. Jadi saya merasa hanya tim kesiswaan saja yang bergerak Pak. Misalnya tentang kelengkapan seragam sekolah, itu harus ada nama dada, harus ada bendera merah putih. Nah, itu ada beberapa anak kan mungkin awal pandemi dulu mereka kelas online, jadi seragam belum lengkap. Nah, ini guru-guru mapel ketika di dalam kelas ataupun ketika bertemu di kantin atau di hall itu guru mapel itu tidak aktif untuk berani menegur Pak pada anak tersebut. Karena kan yang kami lihat dalam penegakan disiplin sekolah kan bukan hanya tim kesiswaan saja Pak ya. Tim kesiswaan hanya berjumlah 5 orang, tetapi murid berjumlah 400-an orang. Itu kan butuh effort yang besar, butuh kolaborasi yang besar. Nah, yang saya lihat itu saya itu sedikit sedih ya Pak ya di dalam diri itu, termasuk gemes juga. Jadi beberapa guru itu tidak berani itu loh Pak untuk menegur anak, tidak berani untuk memberikan otoritasnya pada anak tersebut. Padahal kan dia sebagai guru pun juga punya hak untuk menegur anak Pak. Nah itu Pak yang membuat saya mengganjal Pak, kurang maksimal Pak. Jadi guru-guru perkarakan guru yang lain itu dalam penegakan disiplin sekolah. Itu Pak yang saya alami saat ini Pak. ya luar biasa sekali ya. Latar belakangnya ini memang hampir sama ini Pak dengan sekolah teman saya gitu ya. Kemarin juga ngobrol dengan saya ini memang anak-anak yang notabene istilahnya generasi pandemi ini memang agak sedikit ekstra ini Pak Nge. Ya, seperti itu ya Pak. Ya. Oke. Jadi ini permasalahan, saya senang sekali permasalahan ternyata bukan hanya dihadapi saya, tapi sekolah-sekolah lain juga ternyata hal yang sama Iya, ya Pak. Oh, oke. iya. Dan ternyata memang juga guru-gurunya pun juga sama ini sudah kemarin pandemi itu juga efeknya juga ternyata beberapa efeknya juga eh, ngaruh Pak. Ya tadi Hmm, disampaikan Pak Utomo seperti itu. Ternyata juga di sekolah lain juga ada. Nah, ini Pak Utomo ngomong-ngomong nih ya. di kesempatan kali ini kan kita ada observasi gitu ya, observasi. Nah, ini rencana rencana ini kira-kira rencana apa yang di benak Pak Utomo ini ketemuan kita ini rencana Pak Utomo apa ya? Eh, yang pertama Pak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya Pak, untuk teman curhat, untuk mitra mencari ide atau solusi. Jadi intinya itu saya itu ya sedang tidak nyaman Pak, ketika ada guru membiarkan anaknya, maaf wali kelas membiarkan anaknya, harusnya sepatunya hitam ya Pak, dominan hitam di sekolah saya. Nah itu sepatu dominan biru itu didiamkan saja Pak, tidak ditegur atau tidak disuruh melepas. Jadi seperti guru itu acuh tak acuh itu loh Pak. Jadi Ya, ya, saya harapkan itu apa namanya, saya ada sesuatu bagaimana agar semua guru itu tergerak bersama-sama gitu ya Pak ya. ya sama-sama untuk menjadi
penegak aturan sekolah. Kalau hanya tim kesiswaan saja kan berat ya Pak ya, 5 Iya, orang. benar. Ya betul, jadi saya harapkan kolaborasi Pak, semua guru, walaupun guru muda baru 1 bulan mengajar, tapi ya kamu seorang guru, kamu harus mempunyai keberanian untuk menegur anak yang melanggar tata tertib itu Pak, yang menjadi kendala di dalam diri saya itu Pak. Oke, gitu nih. Tadi sudah disampaikan rencana dari Pak Utomo ya terkait dengan permasalahan guru ya. Memang ini Ya, kan guru juga tata tertib sekolah ini kan sebagai tokoh antagonis ya. oh ya, betul Biar Pak. bisa semuanya guru juga bisa berkolaborasi ya. Intinya Ya, ada apa istilahnya kerjasama gitu nih. Nah, betul menurut betul Pak Pak. Utomo, definisi tujuan itu kalau bisa didefinisikan itu apa ya Pak ya? Tadi yang disampaikan Pak Utomo itu luar biasa. Nah, kira-kira dari sepanjang lebar yang Pak Utomo tadi sampaikan, kira-kira definisi singkatnya kira-kira yang mau dituju ini apa Pak? Bisa disampaikan? Eh, Menggerakkan semua guru untuk menjadi penegak disiplin sekolah. Jadi Oh, luar biasa nih. bukan hanya tim kesiswaan yang bergerak, tetapi semua guru itu jadi menjadi penegak disiplin sekolah. Jadi Oh, mungkin kalau sekali. seperti polisi itu bukan hanya polisi yang apa namanya Pak, yang di jalan raya, tapi semua polisi itu juga kan menjadi penegak hukum ya Pak ya. Tidak pandang Ya, bulu apakah itu polisi yang berpangkat rendah atau berpangkat tinggi, semuanya menjadi penegak hukum. Nah, saya juga harapkan seperti itu Pak. Jadi semua ya, guru itu dapat menjadi penegak aturan sekolah. Jadi semua guru Pak, itu yang menjadi ya. harapan cita saya seperti itu Pak Syafi'i. Oke, dapat saya simpulkan ini dari definisi Pak Utomo ini menggerakkan guru sebagai penegak ketertiban sekolah gitu Pak nggih. Betul, betul Pak, betul Pak. Itu yang menjadi apa namanya Pak, kerinduan hati saya seperti itu Pak, yang saya harapkan Oke. cita-citakan. Nah, itu kan keingin cita-cita ya. Nah, kira-kira ada ukurannya nggak Pak dari Pak Utomo sendiri? Bisa tercapai cita-cita tersebut, bisa tercapai keinginan tersebut, ukurannya apa? Mungkin bisa disampaikan Pak. Ukurannya misalnya Pak, jadi ketika tiap pagi itu kan pasti wali kelas atau guru mapel itu berada di dalam kelas ya Pak ya. Kan kalau tim kesiswaan atau saya pribadi kan tidak selamanya ada di dalam kelas. Nah, ketika pagi hari itu paling tidak sudah ada laporan Pak. Kelas saya itu saya sudah menegur anak ini atau anak ini bermasalah ketika dalam tidak ada bendera merah putihnya di seragamnya atau tidak ada nama dadanya. Nah, selama ini tidak ada seperti itu Pak. Malah saya yang keliling Pak. Saya keliling ke kelas-kelas, nah itu yang saya lakukan. Nah, saya itu ukurannya, apa yang saya harapkan itu tiap pagi itu ada laporan. Jadi ada pengecekan seragam, ada pengecekan kelengkapan seragam atau seragam yang salah itu wali kelas itu juga bertindak ketika dalam momen pagi hari itu Pak, itu yang saya harapkan. Luar biasa, ini sangat jelas sekali tujuan dan apa namanya definisi serta bahwasannya Pak Utomo ini pengen menggerakkan guru sebagai penegak ketertiban sekolah dan minim lah ya ukuran keberhasilannya itu terlihat ketika apa namanya masuk sekolah, kemudian di atribut-atribut di bajunya gitu lengkap dan istilahnya dilihat pun juga sesuai dengan tata tertib begitu ya Pak ya tujuannya ya. Betul Pak. Nah karena kan ini saya mengalami Pak, pas jam istirahat saya papasan dan loh ini anak ini kok seragamnya tidak lengkap, tapi kok pagi hari tidak ada laporan. Nah berarti kan Ya, guru mapel yang sebelumnya kan diam saja, betul ya Pak ya. Nah ya belum misalnya berarti ukuran betul, keberhasilannya belum ya Pak ya. betul misalnya pemakaian jaket, jaket hanya diizinkan setelah istirahat pertama Pak. Kalau sebelum istirahat diizinkan karena mungkin masih pagi hari dingin. Tetapi ketika saya menemui setelah istirahat pertama,
masih ada anak yang pakai jaket. Loh, berarti kan guru sebelumnya tidak mengecek atau tidak menegur anak tersebut. Nah, itu Pak, itu yang menjadi masih mengganjal dalam diri saya seperti itu, Pak. Oh gitu. Nah, eh, kalau dilihat dari sekarang ini, Pak, Ya, bagaimana kondisi saat ini? Dari skala 1 sampai 10 ya, kondisi kalau Bapak bisa menilai kondisi sekarang ini, komitmen ibu, bapak, guru di sekolah Pak Utomo sendiri ini kira-kira mau dikasih nilai berapa ini, Pak? nah Guru-gurunya kalau ini. saya lihat Antara betul, saya lihat itu kalau dari sisi ya ya Pak, sisi jumlah anak yang melanggar Pak itu biar lebih jelas ya Pak ya. Misalnya rambut ya, rambut panjang, masih kena telinga, masih kena mata, warna sepatu juga tidak sesuai peraturan. Jadi saya lihat levelnya masih 75 Pak skalanya. Jadi 75% anak itu sudah sesuai. Jadi skala sekarang itu 75, 7 7,5 lah Pak ya, 7,5 levelnya. ya. Oke. Ya. Terus kira-kira dari Pak Utomo sendiri melihat komitmen dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah Pak Utomo ini, mampu nggak ini kira-kira diubah mindsetnya, kemudian mereka sebagai agen-agen penegak ketertiban ini kira-kira mampu nggak ya Pak ya? Kalau saya lihat sangat mampu Pak. Kalau Sangat semua mampu. ya dari skala tadi loh Pak ya. Saat ini Ya, ya. skalanya setengah. Saya itu mengharapkan bisa mencapai 10 Pak. Jadi semua anak Oh, itu melakukan ataupun mengikuti peraturan perfect sekolah gitu ya. 100%. Ya, betul. Saya lihat itu mampu kok Pak. Semua guru asal semua guru bergerak itu juga anak berpikir, wah ternyata bukan hanya Pak Utomo. Nah, tapi semua guru juga bergerak itu pasti lingkungan sekolah akan jadi semakin baik lagi Pak. Itu saya lihat seperti itu Pak. Mampu Nah, kalau saya. oke. Eh, Mampu ya, kata kuncinya adalah mampu. Nah, Pak Utomo sendiri menilai Pak Utomo sendiri itu mempunyai kekuatan apa ya, istilahnya mempunyai kemampuan apa untuk bisa mencapai keinginan Pak Utomo tersebut. Kira-kira apa Nah, nih, kemampuan apa? ini kan saya diberi apa namanya kemenangan juga sebagai Hmm. kesiswaan ya Pak ya, kasih Oh kesiswaan. gitu. Ya, Dan ya, tentu ya. saja ini saya harus memanfaatkan ini ketika besok ketika evaluasi semester 1 Pak. Saya rencana besok semester 1 evaluasi setelah Hmm. terima rapot kan pasti akan ada evaluasi ya Pak ya. Nah, Ya. saya gunakan kewenangan saya ini untuk minta waktu pada kepala sekolah untuk evaluasi, Pak. Evaluasi, ketika Ya. evaluasi, saya akan menyampaikan apa yang menjadi kegemasan hati saya itu tadi, Pak. Ya, saya Hmm. langsung belak-belakan, Pak, kalau dalam ini mungkin, tapi ya pasti dengan tetap bahasa yang sopan, Ya, yang ya, baik. ya, Tapi pasti itu ini Pak. Nah, betul intinya adalah apa evaluasi konstruktif ya, Pak, ya. ya, Walaupun tapi ada menyadarkan guru mungkin Pak. betul. Kadang ada guru yang sampai ngomong ini Pak, oh kan itu sepele wong tidak ada nama dada saja kok dipermasalahkan. Ada 1 2 guru mungkin seperti itu. Tapi dari hal yang sepele itu kalau kita tidak tegakkan kan pasti akan merembet ke hal-hal yang lebih buruk lagi, Betul betul. sekali. Nah, jadi Nyepelek saya gitu Pak ya. betul saya akan evaluasi, minta waktu pada Bapak Kepala Sekolah untuk melakukan evaluasi konstruktif dan saya akan memberikan SOP yang lebih jelas, Pak. Mungkin saya akan munculkan SOP sehingga ketika ada pelanggaran itu guru itu juga jelas bahwa dia itu juga menjadi penegak aturan sekolah. Itu nanti akan saya rencana saya ke depan Pak di akhir semester 1 ini Pak Syafi'i. Siap, oke. Nah, tadi sudah disebutkan terkait dengan kewenangan ya. Kira-kira Ya. ada nggak sih Pak hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan tujuan Bapak ini? Sampai sejauh ini yang saya rasakan Pak sebenarnya ada beberapa guru yang mungkin merasa masih junior ya Pak ya, guru baru, kemudian juga teman-teman yang menganggap itu hal yang uh, tidak dipermasalahkan, hal yang sepele, hal yang kecil. Nah itu Pak, yang menjadi hambatan-hambatan itu Pak, menggerakkan rekan-rekan sejawat itu Pak, yang guru baru,
yang belum merasa dirinya kuat, padahal kan dia juga ketika jadi guru ya harus jadi penegak aturan sekolah, ketertiban sekolah. Yang kedua, beberapa rekan yang menganggap hal ini sebenarnya hal yang sepele dan tidak usah dipermasalahkan. Nah, itu yang menjadi hambatan-hambatan saya itu Pak untuk menggerakkan guru-guru tersebut. Yang kedua, hambatannya adalah mungkin SOP-nya tidak terbaca dengan baik oleh, sebenarnya SOP sudah ada Pak, mungkin yang perlu diulangi lagi Pak. Itu Pak Syafi'i. Oke. Mungkin bisa Pak disampaikan juga solusi dari Pak Utomo itu sebenarnya apa ya? Dari tadi ada guru yang apa namanya tadi menyepelekan, tidak Ya, mau, alias misalnya malu-malu, itu apa ini Pak? Kira-kira solusi dari Pak itu Utomo sendiri? mungkin apa gini ya Pak ya, mungkin apa terlalu berlebihan ya Pak ya. Jadi yang pertama saya harus butuh dukungan penuh dari kepala sekolah Pak. Kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah itu menegaskan lagi bahwa semua guru itu adalah penegak aturan sekolah. Kemudian yang kedua, kalau saya berpikiran seperti mungkin berlebihan ya Pak, tanda tangan seperti fakta integritas atau komitmen gitu Pak. Jadi saya seorang guru komitmen untuk menjadi, nah itu mungkin ada satu, seperti kalau zaman dulu ujian nasional itu loh Pak, sebagai Iya, ujian iya. nasional tertulis itu kan ada fakta integritas atau komitmen Integritas, ya kalau benar. menjadi panitia atau pengawas ujian yang berintegritas. Panitia berintegritas itu kan zaman dulu ujian sekolah kalau masih tertulis kan ada seperti itu Pak ya, fakta Iya, integritas benar atau sekali. betul. Ininya Nah, disuruh untuk tanda tangan fakta betul. integritas gitu, nggih. Ya, itu Pak. Saya jadi akan komitmen untuk itu Pak. Jadi maksudnya rencana seperti itu. Jadi ada lembar khusus seperti komitmen untuk melaksanakan ketertiban sekolah. Dan yang ketiga, nah itu Pak, bicara dari hati ke hati Pak. Saya harus punya keberanian Iya, untuk benar. bertemu dengan guru-guru yang saya anggap agak sulit tadi ya Pak ya. Kalau guru-guru muda gampang ya Pak ya. Nah, Guru muda gampang. dikumpulkan. Ini biasanya yang senior ya, Pak ya. Nah, yang senior itu Pak yang kurang maksimal dalam melaksanakan itu mungkin hanya satu dua, mungkin saya perlu Oh, gitu. khusus untuk uh, Ya, ajak bicara Pak dari hati ke hati tentang itu Pak. oke. Siap, oke. Tadi Pak Utama menyampaikan terkait identifikasi masalah ya. Tadi disampaikan ada ketercapaian tujuannya itu kalau orangnya 1 sampai 10 nilainya adalah 7,5 ya. Ya, Dan ternyata Pak Utama menyampaikan bahwasannya Pak Utama ini mempunyai terkait dengan itu ya. Dan tadi disebutkan batannya itu banyak guru yang menyepelekan dan ada yang malu, ada yang ini, dan tadi sudah sampaikan juga solusi-solusinya yaitu membuat salah satunya adalah fakta integritas ya. Ini luar biasa sekali. Nah, nanti juga di spill juga rencananya ya. Nah, ini kita akan membahas ini Pak. Tadi kan sudah disampaikan semuanya ya. Ini kan tentunya tujuan dan identifikasi masalah itu kan akan menguap begitu saja kalau kita tidak ada rencana aksi ya Bapak. Benar iya, nggak Pak ya? betul betul Pak, betul betul Pak. Halo Pak Utama. Iya, betul betul Pak. Tentunya Jadi rencana saya mau bertanya nih kepada Pak Utama nih. Rencana aksi yang mau Pak Utomo itu rencanakan untuk menggapai tujuan yang tadi, itu ya. mungkin Pak Utomo bisa lebih spesifikkan lagi dan ringkas lagi Pak. Tadi kan luar biasa banyak sekali ya. Mungkin Ya. apa ini yang konkret yang bisa kira-kira lebih lebih bisa Pak Utomo itu lakukan tuh kira-kira apa Pak? Monggo Nah, bisa disampaikan. yang pertama saya akan menghadap kepala sekolah Pak setelah ini untuk minta waktu khusus ketika evaluasi pembelajaran semester 1 pada sebelum liburan Desember itu. Nanti saya minta waktu khusus. Tentu saja saya menghadap kepala sekolah yang pertama dengan tujuan minta waktu khusus, yang kedua minta dukungan penuh dari kepala sekolah. Nah, ketika hari H evaluasi, kepala sekolah minta tolong dengan sangat untuk memberikan penegasan. Dan yang ketiga, saya diberi waktu untuk memberikan evaluasi dan saya sampaikan Pak,
bahwa SOP-nya seperti ini, semua guru harus menjadi penegak ketertiban sekolah. Dan yang ketiga, saya minta waktu sesi khusus untuk guru-guru yang muda, yang saya anggap belum maksimal, dan yang untuk semester kedua, saya akan bukan memanggil ya Pak ya, saya akan mengajak ngobrol rekan-rekan sejawat saya yang sudah senior. Itu Pak, yang aksi nyata yang akan saya lakukan. Oh ya, yang tadi di pas pertemuan tadi saya berpikir untuk lembar fakta integritas itu juga saya berikan pada saat itu Pak. Jadi Bapak Kepala Sekolah membuka, kemudian saya memberikan evaluasi termasuk SOP dan juga tanda tangan komitmen fakta integritas. Itu Pak yang rencana aksi nyata yang saya akan lakukan demi penegakan disiplin sekolah untuk semua guru maba Pak. Untuk semua Wah, guru. banyak juga Pak ya ternyata ya rencana aksinya. Nah ini Ya. ada nggak yang diprioritaskan ini apa Pak kira-kira? Kalau yang prioritas tentu saja saya akan menghadap Bapak Kepala Sekolah, itu dukungan penuh dari Bapak Kepala Sekolah Pak. Itu satu saja. Saya kalau Bapak Kepala Sekolah sudah oke dan mendukung penuh, itu sudah menjadi angin segar Pak untuk saya untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya Pak. Nah kemudian setelah itu Pak, setelah menemui kepala sekolah, kemudian meminta dukungan, nah kemudian kira-kira strategi untuk kesananya, nah ini apa ini? Strategi untuk apa namanya menggolkan setelah menemui kepala sekolah itu kira-kira apa ini Pak? Tentu saja ketika saya menghadap kepala sekolah tidak dengan tangan kosong ya Pak ya. Saya sudah ada di benak saya ide-ide yang akan saya lakukan. Nah, nanti akan diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah dan tentu saja harus meyakinkan bahwa Bapak Sekolah mendukung hal-hal yang akan saya lakukan tadi Pak. Misalnya evaluasi semester 1, kemudian strateginya saya menyusun komitmen fakta integritas, itu kan kita tidak ada sama sekali Pak ya, belum ada sama sekali. Nah, kita berusaha susun surat komitmen tersebut, dan yang ketiga strateginya adalah dalam hal ini membina guru-guru yang masih muda. Kalau saya memakai kata membina, saya berani Pak, karena itu guru-guru masih muda, fresh graduate ya Pak ya. Nah, yang ketiga itu mengajak cara dari hati ke hati guru-guru yang 1-2 tadi yang agak sulit tadi. Itu Pak strategi saya Pak. Terus kira-kira itu Pak mau dipraktekkan kapan? Maksudnya untuk menggapai tujuan itu kan kira-kira membutuhkan waktu berapa lama itu Pak ya? Kalau saya butuh waktunya pasti yang saya bayangkan ya Pak ya, itu 2 bulan Pak. Bulan pertama yang Desember ini, itu yang evaluasi, kemudian surat komitmen fakta integritas, sama membina guru-guru yang muda tadi. Dan bulan kedua itu bulan Januari Pak. Januari itu nanti saya akan menyediakan waktu khusus untuk mengajak bicara rekan-rekan guru yang senior yang sulit tadi. Jadi rencana saya itu dalam jangka waktu 2 bulan itu dapat tercapai. Itu Pak. Oke, mungkin sebentar lagi ini kan juga liburan semester Pak ya? Iya, betul. Mungkin jeda waktu anak-anak libur ini mungkin mau dipakai Pak Utomo gitu ya Pak ya? Betul, jadi ketika evaluasi semester 1 itu yang itu tadi Pak, yang penegasan SOP, kemudian tanda tangan fakta integritas, surat komitmen, dan yang ketiga membina guru-guru yang fresh graduate tadi Pak. Itu yang target saya semester 1 ini. Nah, nanti setelah semester 2 mulai saya mendekati teman-teman guru yang senior itu Pak. Ya oke. Nah, apa Pak ukuran keberhasilan dari rencana Bapak ini apa? Ukuran keberhasilannya tentu saja semua siswa sudah melaksanakan tata tertib sekolah, sudah melakukan tata tertib sekolah. Misalnya seragam sudah saya tidak temui lagi kurang nama dada atau sepatu salah. Kemudian saya mungkin mengamati guru tersebut sudah berani menegur langsung. Nah, ukuran keberhasilannya seperti itu Pak. Yang pertama, ya siswa sudah seragamnya lengkap, tidak memakai jaket selain jidat pertama. Kemudian ketika upacara itu
sudah lengkap topi, sudah ada yang, karena kalau ketika upacara, kalau ada anak-anak yang seragamnya salah, itu mereka ada barisan khusus, Pak. Beda dengan barisan yang utama. Jadi sudah tidak ada lagi barisan khusus Oh, ketika upacara bendera. Nah, ya itu ya. ukuran hasilnya seperti itu, Pak. Sangat jelas sekali ya. Jadi Ya, intinya adalah meningkatnya ketertiban anak gitu Pak ya. iya, betul, betul, Pak. Ya, ya oke, luar biasa. Tentunya kan ketika tujuan Pak Utomo ini kan bagus sekali gitu ya. Nah, nanti ketika berarti bulan Februari rencana Pak ya, berarti semester 2 Betul, ya. betul. Ada Februari saya kesulitan-kesulitan. harapkan sudah tercapai, Pak, apa yang kami inginkan atau harapkan, Pak, bulan Februari 2024, Pak. Betul. Nah, jika ini misalnya nih, jika ada Ya, hambatan, ini kira-kira Bapak mengatasinya ya. bagaimana ini? Nah, ini yang Gangguan-gangguan terakhir, Pak. hambatan ini kira-kira Pak Utomo mengatasinya gimana? Ini yang terakhir, Pak, ya mungkin. Ini kalau solusi terakhir ya, saya harapkan Bapak Kepala Sekolah memanggil guru tersebut, Pak. Jadi saya langsung pemanggilan oleh Bapak Kepala Sekolah ketika supervisi atau evaluasi dari Bapak Kepala Sekolah langsung. Jadi ketika mungkin dengan metode saya, dengan strategi saya, rencana aksi saya tersebut, ada satu mungkin yang masih lolos ya Pak, satu guru yang mungkin kurang maksimal, mungkin sebagai wali kelas di kelas tersebut, ternyata masih ada anak yang masih melanggar tata tertib. Nah, itu nanti guru tersebut mungkin saya harapkan Bapak Kepala Sekolah bisa memanggil langsung. Mengapa toh kok ini anakmu dikasih tahu pada apa hambatannya apa. Nah, itu saya langsung minta Bapak Kepala Sekolah langsung untuk mengatasi guru tersebut, Pak. Kalau sudah saya ajak bicara Oke. saya tidak mau, nanti biar saya langsung serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Itu, Pak, Ya, nanti yang saya. Itu kan juga berkaitan dengan KPI juga, Pak, penilaian kerja guru juga bisa. Nah, betul sekali. kalau sudah sampai ke titik itu ya Langsung harusnya ya. betul, betul, Pak. Jadi kalau dibina tidak bisa, maka biar dibina oleh Pak Kepala Sekolah gitu ya. Nah, betul, Pak. Itu kalau seperti itu kan sudah harus berpikir ulang, ya toh, Pak, ya. Ya, benar sekali ya. Jadi memang Ya, benar tadi gitu nggih. Eh, Baik dari rencana aksi ini saya simpulkan secara singkat ya, Pak Utomo ini mempunyai rencana aksi yang luar biasa. Targetnya itu di semester 2 ini ya, anak-anak ya, itu sudah menjalankan ketertiban sekolah gitu ya. Tentunya betul. didukung oleh para guru, yang mana guru Ya, ini nanti disadarkan saat jeda semester ya, betul. evaluasi-evaluasi disampaikan, kemudian di briefing seperti itu Pak ya. Iya, betul, Pak. Ada Betul, Pak. hambatan-hambatan nanti kalau tidak bisa dibina mungkin akan dibina oleh kepala sekolah gitu nih. Iya, Nah, betul. kemudian nih ini Pak saya mau menyampaikan, mau bertanya juga nih. Kira-kira dari rencana aksi yang Bapak Utomo tadi sampaikan itu apa ini komitmen Pak Utomo apa? Komitmen saya sebagai kesiswaan harus tetap apa namanya, Pak, tetap menjalankan walaupun ada hambatan-hambatan tadi. Jadi saya tidak boleh putus asa, saya tidak boleh menyerah, saya tetap harus melaksanakan apa namanya job description saya sebagai kesiswaan. Dan yang kedua adalah komitmen saya untuk melaksanakan rencana aksi tadi, Pak. Jadi hal yang saya harus tanggung jawab. Wong saya sudah merencanakan aksi nyata tersebut, saya harus tetap melaksanakan komitmen saya tersebut, evaluasi, surat komitmen, kemudian membina guru-guru muda dan berbicara dari hati ke hati dengan guru yang senior yang sulit tadi. Hmm, Jadi itu ya, ya. apa namanya yang menjadi komitmen saya, Pak. Dua hal ini saya tetap harus melakukan tugas tanggung jawab saya sebagai kesiswaan apapun hambatannya. Yang kedua saya harus melakukan rencana aksi yang saya ceritakan tadi, Pak. Ya, Itu, Pak. ya. Terus kira-kira untuk menggapai komitmen Pak Utomo ini, kira-kira ada nggak yang diajak untuk berkolaborasi sehingga tujuan Pak Utomo, kemudian komitmen
Pak Utomo. Kemudian yang terpenting itu adalah ketertiban di sekolah ini semakin apa namanya anak-anak semakin tertib gitu ya. Ada nggak yang diajak berkolaborasi membantu itu, Pak? Oh, yang pastinya Bapak Kepala Sekolah, Pak, sebagai Hmm. atasan ya, itu Pastinya saya ya, akan kolaborasi, betul. Kemudian yang kedua, tim kesiswaan saya ada 5 Hmm. rekan-rekan guru, jadi masuk ke tim kesiswaan saya mengingatkan mereka untuk tidak sembunyi-sembunyinya sebagai contoh bagaimana menjadi seorang guru yang baik dan benar itu seperti apa, bukan hanya mapel mata pelajaran, tapi juga penegak disiplin sekolah. Itu Pak, yang saya bisa ajak untuk kolaborasi Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan di tim kesiswaan. Oh, luar biasa sekali. Ternyata punya tim juga nih, Pak ya. Iya, Sehingga betul Pak. bisa untuk menggerakkan rekan-rekan yang mungkin tadi ada catatan khusus ya, Pak ya. Iya, betul. Ya. Nah, mungkin setelah apa namanya sesi observasi ini, sesi coaching ini, kira-kira apa nih tindak lanjut real nyatanya ini apa nih dari Pak Utomo? Mungkin bisa disampaikan, Pak. Iya, terima kasih Pak. Tentu saja saya akan sampaikan ini ke Bapak Kepala Sekolah, menghadap Bapak Kepala Sekolah untuk meminta dukungan penuh. Dan yang kedua, saya akan memberikan evaluasi dan masukan ketika besok sebelum libur Desember itu saya sudah akan menyampaikan hal ini. Itu yang tindakan nyata yang akan saya lakukan, Pak, sebagai kesiswaan. Luar biasa sekali, Pak ya. Semoga apa yang menjadi tujuan Pak Utomo ya dan keinginan dan dream dari Pak Utomo ini bisa terwujud dengan baik ya. Sehingga ketertiban yang ada di sekolah Pak Utomo ini menjadi hal-hal yang disukai oleh anak-anak dan meningkat ketertibannya. Betul. Terima kasih, Pak. Terima kasih Oh, juga kepada Pak Syafi'i yang sudah menjadi teman curhat saya, Pak ya. Saya sudah plong sekarang, sama-sama, Pak. Pak. Saya sudah lega, sudah Ya, plong. Jadi paling tidak yang saya alami ini juga dialami oleh sekolah lain ya, Pak ya, pasca pandemi ini. Kemudian yang kedua, nah, Pak Syafi'i sudah menjadi paling tidak mitra saya untuk saya menemukan solusi rencana aksi yang nyata untuk mengatasi hal yang mengganjal tadi. Ini saya sudah mulai tercerahkan, Pak. Sehingga saya semakin mantap lagi untuk melakukan rencana aksi atau strategi yang sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih sekali ya Pak Syafi'i sudah oke. mendampingi saya dalam percakapan wawancara ini. Sesi curhat ini sangat bermanfaat sekali Pak Syafi'i. Ya, Sudah ya, plong. tetap semangat Pak Ya, Utomo menjadi terima kasih Pak. yang bermanfaat kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Betul, terima kasih Pak. Makasih Pak Utomo, Oke, kami berikan kepada Bapak Aryo selaku observer. Monggo Bapak Aryo. Terima kasih Pak Syafi'i dan Pak Utomo sudah melaksanakan coaching pada malam hari ini. Untuk Pak Syafi'i sebagai coach, bagaimana menurut Pak Syafi'i sendiri itu performanya seperti apa, kemudian eh, apa di dalam kompetensi yang Pak Syafi'i lakukan tadi, Pak Syafi'i itu menilainya seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Pak Aryo selaku Bapak observer. Tadi dari hasil observasi tadi, saya eh, saya menilai diri saya ini apa ya istilahnya senang bisa curhat mendengar curhatan dari apa namanya koci gitu nih. Serasa saya ini di alam dia seperti itu di alam dia sehingga Ya, bisa mendalami apa yang dia sampaikan seperti itu. hmm. Berarti itu Pak. Berarti memang apa ya istilahnya sebagai coach harus memang dengan situasi yang sama dan
rasa yang sama supaya nanti Benar. komunikasinya jalan Iya, gitu ya Pak ya. biar klik satu hati dengan Eh, hatinya. Tuh. Oke, oke. Kemudian terkait coaching tadi, saya sebagai supervisor atau pengamat itu Pak Safi'i sudah melakukan teknik atau apa namanya coaching dengan teknik cerita itu sudah berjalan dengan baik. Tapi dengan yang baik ini pastinya besok harus lebih ditingkatkan lagi dan Siap, lebih siap. di apa maknai lagi secara mendalam supaya nanti dalam diskusi atau dalam kegiatan coaching entah dimanapun nanti Pak Syafi'i bisa lebih eh, mendalami lagi. Kemudian eh, menurut Pak Syafi'i dengan Siap, Pak. apa hasil pengamatan yang saya sampaikan tadi, mungkin Pak Syafi'i ingin menyampaikan beberapa patah kata untuk menanggapi pernyataan yang tadi sudah saya amati itu Pak. Monggo Pak. Oke. Terkait dengan eh, eh, apa namanya alur tirta, itu tadi Mm-mm. saya sedikit apa ya, istilahnya kurang mengelaborasi di bagian eh, rencana aksi seperti itu. Iya. Jadi rencana aksi ini belum saya elaborasi dan belum saya simpulkan apa saja. Jadi maka oleh karena itu tadi Koji masih apa namanya banyak sekali tadi yang disampaikan sehingga saya sebagai Koji mungkin belum apa ya, istilahnya belum menggarisbawahi apa saja, mengidentifikasi secara lebih jelas. Seperti itu tak Pak, mungkin sebagai Oke. evaluasi buat saya gitu. Oke. Berkaca dari itu me- apa perlu juga untuk melihat yang atau melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan atau diperluas lagi. Misalkan tadi Pak Syafi'i juga beberapa menyampaikan kalimat pertanyaan, gitu. Pertanyaan itu nanti bisa diperhalus lagi supaya kesannya coaching itu bisa lebih komunikatif lagi dan Ya, tidak terasa seperti ini sedang mohon maaf nanti kita juga seperti ini settingan jadi lebih mengalir banget gitu ya intinya lebih tidak ngeh kaku Pak ya. lagi ya tidak kaku tidak namanya tidak begitu ya istilahnya terasa seperti hanya mengambil peran sebagai itu tapi memang benar-benar sebagai tempat untuk mencurahkan isi hati pikiran dan bahkan nanti sampai ke solusi. Siap Kemudian Pak, siap. untuk apa nanti hasil pengamatan yang sudah saya sampaikan ini bisa dicatatkan atau dituliskan dalam apa namanya form supervisi akademik supaya nanti ke depannya eh, bisa lebih meningkat lagi, syukur yang sudah baik ini bisa nanti diperbaiki lagi dan ke depannya eh, untuk coaching atau diskusi atau curhat ini bisa lebih bermakna lagi, Pak. Ya, terima kasih Pak atas masukannya. Ini luar biasa sekali sebagai bahan evaluasi saya untuk meningkatkan eh, profesionalisme dan kemampuan saya dalam memberikan manfaat kepada orang lain. Terima kasih Pak Aryo atas Oke, bimbingannya. ya untuk kegiatan coaching ini saya kira sudah cukup
luar biasa sekali dan terima kasih Pak Syafi'i, Pak Utomo sebagai Oci dan apa saya sendiri juga mohon maaf dalam pengamatan masih banyak kekurangan dan barangkali nanti ada lain kesempatan bisa didalami lagi dan akhir kata terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aryo atas waktunya.